Seorang gadis desa sederhana nekat merantau ke Afrika sebagai pembantu rumah tangga. Tak disangka, majikannya yang kaya raya justru melamarnya dengan mahar fantastis. Tapi di balik kemewahan itu, ada kenyataan yang perlahan mengubah hidupnya. Selamanya, tangan menunjuk kanan apa yang sebenarnya terjadi setelah pernikahan mereka. Saksikan kisah menyentuh ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Putri Narastori supaya nggak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Like kalau kamu suka kisah ini, dan tulis di kolom komentar kalian dari daerah mana. Yuk, tonton sampai selesai karena akhir ceritanya nggak terduga. Namaku Wina. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat sawah dan suara jangkrik jadi hal biasa setiap hari. Hidupku sederhana. Bapakku petani, sedangkan ibuku mencuci baju tetangga untuk menambah uang belanja. Kami bukan orang kaya. Bahkan untuk makan 3 kali sehari saja kadang harus mengatur-atur sisa beras di kaleng. Sejak lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak mampu. Aku sempat bekerja sebagai penjaga warung. Kecil di kota, tapi penghasilannya tidak cukup. Apalagi adikku masih sekolah, dan bapak mulai sering sakit-sakitan karena usia. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan besar. Waktu itu, aku melihat selebaran tentang kerja di luar negeri. Negara tujuannya bukan Arab atau Malaysia. Seperti kebanyakan orang kampungku, tapi Afrika. Awalnya aku ragu. Afrika terdengar jauh dan asing. Tapi saat aku tanya ke agen penyalur tenaga kerja, mereka bilang gajinya lumayan dan prosesnya cepat. Setelah beberapa kali mempertimbangkan, aku memberanikan diri mendaftar. Banyak orang di kampungku tidak percaya. Ngapain jauh-jauh ke Afrika, Win, kata Bu Umi, tetangga depan rumah. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa terus menunggu keajaiban. Detong, kalau ingin hidup berubah, aku harus berani keluar dari zona nyaman. Hari keberangkatan tiba. Ibuku menangis saat melepas kepergianku di depan rumah. Aku peluk beliau erat-erat. Bapakku hanya diam, tapi aku tahu beliau menahan tangis. Aku genggam tangan mereka, berjanji akan mengirim uang setiap bulan, dan meminta mereka jaga kesehatan. Perjalanan ke Afrika begitu panjang. Dari Semarang ke Jakarta, lanjut terbang hampir sehari penuh. Sampai di sana, aku dijemput oleh orang dari agensi lokal. Mereka mengantar ke rumah majikanku, seorang pria Afrika yang katanya tinggal sendirian. Namanya Pak Omar. Aku tidak tahu apa pekerjaannya, tapi dari cerita yang kudengar, dia sangat kaya. Pertama kali melihat rumahnya, aku ternganga. Rumah itu besar sekali. Pagar tinggi, taman luas, dan bangunan megah berwarna putih. Di dalamnya, ada marmer mengkilap, lampu gantung besar, dan sofa empuk seperti di hotel. Aku sempat canggung melangkah, takut sepatuku mengotori lantai yang begitu bersih. Pak Omar tidak menyambutku langsung. Yang menyambut hanya seorang wanita tua yang katanya kepala pengurus rumah tangga. Namanya Nona Marta. Dia menjelaskan tugasku, membersihkan kamar utama, menyiapkan makanan pagi, dan memastikan ruang kerja tetap rapi. Aku angguk-angguk saja sambil mencatat dalam hati. Aku tidak berani bertanya macam-macam. Aku tahu posisiku. Hanya pembantu. Beberapa hari pertama, aku belum pernah bertemu langsung dengan Pak Omar. Katanya, dia sibuk bekerja dan tidak suka diganggu. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, lalu pergi sebelum dia turun ke ruang makan. Kadang aku dengar suaranya dari kejauhan, tapi belum pernah bertatap muka. Entah kenapa, rasa penasaran mulai muncul. Selama seminggu, aku mulai terbiasa dengan pekerjaan. Nona Marta tidak cerewet, tapi juga tidak terlalu ramah. Aku tidak punya teman, hanya beberapa sopir dan satpam yang sesekali menyapa. Bahasa mereka pun sulit, jadi aku lebih banyak diam. Malam hari, aku tidur di kamar kecil di belakang dapur. Kadang aku menangis diam-diam karena kangen rumah. Tapi setiap aku melihat foto adikku yang kupasang di samping tempat tidur, aku ingat tujuan utamaku. Pada hari ke-10, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Saat aku sedang menyapu lorong menuju ruang kerja, tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang berdiri di ambang pintu. Dia tinggi, kulit gelap, rambut pendek rapi, dan mengenakan kemeja hitam. Matanya tajam menatapku, tapi tidak marah. Hanya diam, aku langsung menunduk dan meminggir. Tapi dia justru berkata, "Kau yang menyiapkan kopi pagi ini?" Aku kaget. "Iya, Pak. Maaf kalau kurang enak." Dia tidak menjawab, hanya melangkah lewat di sampingku. Tapi sebelum pergi, dia sempat berhenti dan berkata pelan, "Terima kasih."
Itu pertama kalinya aku mendengar suaranya. Hangat, tapi berat. Aku masih berdiri kaku beberapa detik setelahnya. Jantungku berdebar. Entah karena gugup, takut, atau entahlah, hari itu, aku mulai menyadari satu hal. Hidupku memang tidak lagi di desa, tapi di rumah asing yang jauh dari segalanya. Dan di rumah itulah, aku akan mulai menulis kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah hari itu, aku jadi lebih sering melihat Pak Omar. Bukan karena dia sengaja mencari-cari aku, tapi karena kami memang mulai berada di ruang yang sama, walau tidak lama. Biasanya saat aku sedang membereskan ruang makan atau meletakkan kopi. Di meja kerjanya, dia muncul, sekilas memandang, lalu berlalu begitu saja. Awalnya, setiap kali bertemu, aku menunduk dan buru-buru keluar. Tapi semakin hari, sikapnya terasa berbeda. Dia tidak lagi bersikap dingin seperti cerita yang kudengar. Bahkan pernah suatu pagi, dia duduk di ruang makan lebih awal dari biasanya, dan saat aku hendak menyajikan roti, dia menatapku sejenak. Dan bertanya pelan, "Namamu siapa?" "Wina, Pak," jawabku pelan sambil menunduk. Dia mengangguk. "Dari Indonesia?" "Iya, dari Jawa Tengah." Lalu dia diam lagi. Tapi sejak saat itu, rasanya rumah besar itu tidak sepi seperti sebelumnya. Entah hanya perasaanku saja, atau memang benar begitu, Nona Marta tampaknya menyadari perubahan kecil itu. Beberapa kali dia melempar pandangan aneh ke arahku, terutama saat aku keluar dari ruang kerja Pak Omar setelah menaruh kopi atau berkas-berkas. Tapi dia tidak pernah bertanya, dan aku juga tidak berani menjelaskan apapun. Hari-hari berlalu. Aku mulai hafal jadwal Pak Omar. Jam berapa dia biasanya turun ke ruang makan, jam berapa dia masuk ke ruang kerjanya, bahkan musik klasik yang selalu diputar setiap sore di ruang tamu. Kadang aku bertanya dalam hati, bagaimana mungkin pria sekaya dan sepintar itu hidup sendirian? Pada suatu sore, listrik rumah sempat padam karena hujan deras disertai angin kencang. Aku sedang mengepel lantai dapur saat tiba-tiba semuanya gelap gulita. Aku panik, mencoba meraba jalan ke ruang utama. Saat sampai di sana, aku melihat Pak Omar duduk sendiri di kursi, di dekat jendela besar. Di tangannya ada segelas anggur. Wajahnya terlihat tenang, tapi kosong. Aku mendekat perlahan. "Pak, mau saya nyalakan lilin?" Dia menoleh, lalu mengangguk. "Kalau tidak merepotkan." Aku segera mengambil lilin dari lemari dekat dapur, menyalakannya, lalu meletakkannya di meja dekatnya. Saat cahaya lilin menerangi sebagian wajahnya, aku baru benar-benar melihat ekspresinya. Seperti orang yang menyimpan terlalu banyak hal di dalam hati. "Pernah takut gelap?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Dulu, waktu kecil." "Sekarang?" Aku diam sejenak, lalu menjawab jujur. "Yang saya takuti sekarang bukan gelap, tapi kesepian." Dia tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia mengerti apa yang aku maksud. Setelah malam itu, aku merasa semuanya mulai berubah lebih cepat. Pak Omar mulai sering mengajakku bicara. Kadang hanya 2 atau 3 kalimat, kadang lebih panjang. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang hidup di desa, bahkan tentang makanan favorit orang Indonesia. Pernah suatu hari dia berkata, "Kalau aku ke Jawa, apa yang harus kucoba pertama kali?" Aku tertawa kecil. "Makan nasi kucing, Pak." Dia ikut tertawa. Suaranya rendah tapi hangat. Itu pertama kalinya aku mendengar dia tertawa seperti itu. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Namun di balik semua itu, aku tahu diri. Aku hanya pekerja. Tidak seharusnya aku berharap lebih dari sekadar hubungan profesional. Tapi semakin hari, rasanya batas itu makin kabur. Aku jadi terbiasa memperhatikan caranya berjalan, mendengar langkah kakinya di lorong, bahkan menunggu suaranya memanggilku. "Untuk minta tahu roti aku tahu ini bukan parasan yang boleh ku pelihara." Tapi hatiku tetap deg-degan setiap kali dia memandangku lebih lama dari biasanya. Suatu pagi, dia memanggilku ke ruang kerjanya. Biasanya dia hanya meminta teh lewat Nona Marta, tapi kali ini langsung menyebut namaku. Aku datang dengan hati gelisah. Di atas mejanya ada banyak dokumen. Tapi dia menatapku, "Bukan kertas-kertas itu. Kau betah di sini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Pak." Dia menatapku lama, lalu menghela napas. "Aku pikir kau orang yang jujur dan tangguh." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ucapan itu sederhana, tapi membuat dadaku hangat hari itu. Untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Bukan karena dia jahat, tapi karena aku mulai menyukai rumah ini. Mulai merasa nyaman. Dan yang lebih kutakutkan, aku mulai menyukai pria yang tidak seharusnya kusukai. Aku menatap langit-langit kamar malam itu,
bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku hanya terlalu kesepian? Atau memang dia benar-benar berbeda? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah aku masuk ke rumah ini. Setelah perbincangan itu di ruang kerjanya, aku jadi sering kepikiran. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam. Kau orang yang jujur dan tangguh. Entah kenapa kalimat itu menempel di kepalaku, bahkan saat aku sedang menyapu halaman atau mencuci. Jelas, aku bukan orang istimewa. Aku cuma pembantu dari desa kecil. Tapi dia membuatku merasa seolah aku punya nilai lebih dari yang kupikirkan. Sikap Pak Omar juga semakin berubah. Dulu dia jarang sekali muncul, tapi sekarang hampir setiap hari kami bertemu, walau hanya sebentar. Kadang dia mengangguk dari kejauhan. Kadang menyapa singkat, dan kadang malah mengajakku duduk sebentar untuk sekadar bicara ringan. Awalnya aku selalu kaku dan grogi, tapi lama-lama aku mulai merasa lebih santai. Aku ingat betul suatu sore ketika dia duduk di teras sambil membaca buku. Aku baru saja selesai menyiram tanaman dan hendak kembali ke dapur. Tapi dia menoleh dan berkata, "Wina, duduklah sebentar. Temani aku minum teh." Aku kaget. Aku ragu. Tapi dia menatapku dengan pandangan lembut. Akhirnya aku duduk di kursi sebelahnya, menjaga jarak, tangan saling menggenggam di pangkuan, mencoba terlihat sopan. "Pernah bermimpi pergi ke tempat yang jauh?" tanyanya pelan. Aku berpikir sebentar, lalu menjawab, "Dulu saya ingin lihat Lot. Tapi rumah saya jauh dari pantai." Dia tersenyum. "Sekarang kau malah jauh dari laut dan jauh dari rumah." Aku ikut tersenyum. "Iya, Pak. Tapi kadang justru dari jauh kita bisa lebih menghargai rumah." Pak Omar mengangguk, wajahnya serius. Aku pun merasa begitu. Kami diam beberapa saat. Angin sore bertiup pelan. Suara burung terdengar dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku merasa duduk bersama seorang majikan tidak seburuk yang kubayangkan. Ada rasa hangat yang aneh. Bukan seperti cinta, tapi lebih dari sekadar sopan santun. Sejak itu, pertemuan kami jadi lebih sering. Tentu saja, tidak setiap hari dan tidak lama. Tapi cukup untuk membuatku mulai mengenalnya lebih dalam. Ternyata Pak Omar adalah seorang pengusaha properti. Ia memiliki beberapa hotel dan bangunan komersial di beberapa kota di Afrika. Tapi ia hidup sendirian. Tak punya istri, tak punya anak. Kakaknya tinggal di negara lain, dan orang tuanya sudah lama meninggal. Rumah sebesar ini hanya diisi oleh dirinya dan beberapa pekerja rumah tangga. Aku pernah bertanya, "Kenapa Bapak tinggal sendiri di rumah sebesar ini?" Dia hanya menjawab pelan, "Mungkin karena aku belum menemukan alasan untuk berbagi ruang ini dengan orang lain." Aku tidak mengerti maksudnya sepenuhnya. Tapi entah kenapa, kalimat itu membuatku merasa sedih. Hubungan kami mulai jadi bahan pembicaraan di antara para pekerja rumah tangga lainnya. Beberapa sopir dan pelayan mulai memperhatikanku, bahkan ada yang berbisik-bisik saat aku lewat. Tapi, aku pura-pura tidak tahu. Aku tidak ingin memancing masalah, dan aku tidak yakin dengan perasaanku sendiri. Mungkin ini hanya karena rasa nyaman. Mungkin ini hanya perasaan sesaat karena terlalu sering bertemu. Namun suatu malam, aku mendengar Pak Omar batuk cukup lama dari ruang atas. Suaranya berat dan terdengar seperti menahan sakit. Aku ingin mengetuk pintunya, tapi tidak berani. Keesokan paginya, wajahnya tampak pucat. Aku membawakan teh jahe hangat, dan dia tersenyum singkat, tapi tetap tidak banyak bicara. "Pak, Bapak sakit?" tanyaku hati-hati. Dia menggeleng. "Hanya kecapean." Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Aku tahu dia sedang menyimpan rasa sakit, tapi memilih diam. Hari-hari berikutnya, aku makin memperhatikan kesehatannya. Kadang dia tampak lemah, tapi selalu berusaha terlihat kuat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi selalu terhalang rasa canggung. Aku hanya bisa menunjukkan perhatian lewat hal-hal kecil, membuatkan makanan yang lebih hangat, menyiapkan selimut di sofa, atau menyelipkan minyak kayu putih di meja kamarnya. Suatu hari, dia mengajakku duduk di taman belakang. Kami hanya diam, memandangi bunga-bunga yang mulai mekar. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Kau tahu, Wina, kadang hidup memberi kita hadiah dalam bentuk yang aneh." Aku menoleh. "Maksud Bapak?" Dia menatapku lama. Kadang, ketika aku merasa semuanya sudah terlambat, tiba-tiba datang seseorang yang membuatku ingin hidup lebih lama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dadaku terasa sesak. Ada sesuatu dalam ucapannya yang membuatku ingin menangis, tapi juga membuatku ingin tetap duduk di sana dan mendengarnya bicara lebih lama. Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Kata Katanya Teras Turnjiang. Aku mulai sadar, perasaanku bukan lagi sekadar rasa hormat. Aku mulai menyukai Pak Omar. Bukan karena kekayaannya, bukan karena rumah besar ini, tapi karena caranya membuatku merasa berharga. Dan itu lebih menakutkan dari apapun, karena aku tahu, ketika hati sudah terlibat, luka bisa datang kapan saja. Hari-hariku kini terasa berbeda. Dulu aku hanya menghitung waktu untuk gajian dan kapan bisa mengirim uang ke kampung. Sekarang, aku mulai menghitung waktu untuk hal-hal kecil yang membuatku tersenyum, seperti kapan Pak Omar turun ke ruang makan, kapan dia memanggilku untuk sekadar meminta teh, atau kapan aku bisa mendengar tawanya lagi, meski sebentar, perasaanku tumbuh diam-diam. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku hanya pembantu di rumahnya. Tapi hati tidak bisa diatur. Semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin aku ingin dekat. Semakin aku melarang diriku untuk berharap, semakin kuat perasaan itu muncul setiap kali dia menyebut namaku dengan suara tenang itu. Satu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang, Pak Omar muncul begitu saja. Biasanya dia ada di ruang kerjanya pada jam segitu. Tapi kali ini dia berdiri di sampingku, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Tangannya menggenggam cangkir teh, dan wajahnya terlihat letih tapi damai. "Wina, kau suka bunga?" tanyanya. Aku mengangguk. "Suka, Pak. Ibu saya dulu menanam bunga di depan rumah, meski cuma pot kecil." Dia menanjak taman castle di belakang rumah. "Pilih satu. Nanti aku minta tukang taman menanam bunga kesukaanmu." Aku tertawa kecil, berusaha menutupi rasa gugup. "Saya suka mawar putih." "Kenapa putih?" "Karena kelihatan tenang," jawabku pelan. Dia mengangguk pelan. "Seperti dirimu." Aku tidak berani menatap wajahnya. Jantungku berdebar kencang. Ucapannya selalu singkat, tapi cukup untuk membuat hatiku tidak tenang berhari-hari. Beberapa hari setelah itu, taman belakang rumah berubah. Mawar putih bermekaran di sudut yang sebelumnya kosong. Pak Omar memang menepati ucapannya. Saat aku melihat bunga-bunga itu untuk pertama kalinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian kecil dari diriku yang ditanam di situ. Hari berganti hari, hubungan kami semakin dekat. Aku mulai merasa seperti bukan sekadar pekerja di rumah ini. Kadang Pak Omar memintaku menemani makan malam, terutama saat dia baru pulang dari perjalanan bisnis. Kami duduk di meja panjang, hanya berdua. Lampu gantung di atas meja menyala hangat. Aku menyajikan makanan, dan dia selalu memintaku duduk. "Kau tahu, Wina," katanya suatu malam, "sudah lama aku tidak makan bersama orang lain di rumah ini." Aku tersenyum kecil. "Bapak tidak merasa kesepian?" Dia menatap piringnya sejenak. Lalu berkata pelan, "Dulu ayah. Sekarang, tidak begitu." Ucapan itu membuat hatiku bergetar. Aku tahu aku harus tetap menjaga batas. Tapi saat dia bicara seperti itu, semua garis batas yang kubuat dalam pikiranku mulai kabur. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, sakitnya. Setiap beberapa hari sekali, aku masih mendengar dia batuk keras, terutama malam hari. "Kedong." Dia keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Kadang dia tidak turun makan sama sekali. Tapi setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama, hanya kecapean. Aku tahu itu bukan jawaban jujur. Tapi aku juga tahu dia tidak siap untuk bicara. Jadi aku hanya bisa menunjukkan perhatian lewat perbuatan kecil. Aku buatkan sap hangat. Aku selipkan surat kecil berisi doa di meja makannya. Aku bersihkan kamarnya lebih sering, memastikan tidak ada debu yang membuat napasnya semakin sesak. Lalu, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Pagi itu, setelah sarapan, dia memintaku duduk di ruang tamu. Tidak ada orang lain di rumah, hanya kami berdua. "Suasana sangat sunyi, Wina," katanya pelan. "Kau pasti tahu aku bukan orang yang pandai menunjukkan perasaan." Aku diam, menunggu ia melanjutkan. "Aku sudah lama sendiri. Bukan karena aku tidak bisa mencari pasangan, tapi karena aku tidak percaya siapapun cukup tulus untuk tinggal, bukan karena uangku." Aku masih diam. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi aku tidak berani menduga. "Tapi kau berbeda. Kau tidak pernah meminta apa pun. Tidak pernah mencoba mengambil keuntungan. Kau hanya jadi dirimu sendiri." Aku menunduk. Suara detak. Jantungku makin kencang. "Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu," lanjutnya. "Tapi aku ingin menikah denganmu, Wina." Aku mendongak perlahan. Matanya menatapku tanpa ragu. Wajahnya tenang. Tapi kata-kata itu seperti petir di siang bolong. "Aku akan membayarkan semua kebutuhan keluargamu. Aku akan memberimu kehidupan yang layak. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai istri."
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Maaf jika ini mendadak, katanya lagi. Kau tidak perlu jawab sekarang. Tapi pikirkan baik-baik. Hari itu aku berjalan kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke dinding. Hatiku campur aduk. Antara bahagia, takut, bingung, dan tidak percaya, apa benar dia mencintaiku? Atau hanya kesepian? Apakah aku pantas berdiri di sampingnya sebagai istri? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Selama 2 hari penuh setelah Pak Omar menyatakan niatnya untuk menikahiku, aku hidup dalam kebingungan. Aku tetap bekerja seperti biasa, menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, tapi pikiranku tidak pernah tenang. Setiap melihat kursi yang biasa ia duduki, aku teringat sorot matanya saat mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang seharusnya membuat perempuan manapun tersanjung, justru membuatku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Aku tidak pernah membayangkan akan dilamar oleh majikanku sendiri. Apalagi dengan kalimat yang begitu tenang dan jelas. Dia tidak bermain-main. Aku bisa melihat itu dari caranya bicara. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku. Ada bagian dari diriku yang ingin menjawab, iya, sejak saat itu juga. Tapi ada juga bagian lain yang takut semua ini terlalu indah untuk jadi nyata. Malam ketiga, aku memberanikan diri menghubungi ibuku lewat video call. Aku ingin mendengar suaranya, menenangkan hati. Saat wajahnya muncul di layar, air mataku langsung jatuh. Aku tahan-tahan selama ini, tapi melihat wajahnya membuat semua kekuatan pura-pura itu runtuh. Ada apa, nak? Tanya ibu, cemas. Aku menghapus air mata sambil mencoba tersenyum. Enggak apa-apa, Bu. Cuma kangen. Kamu sehat? Majikanmu baik? Aku mengangguk. Baik, Bu. Baik sekali, aku ingin cerita, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, apa gunanya cerita kalau aku sendiri belum yakin dengan jawabanku? Keesokan harinya, Pak Omar memanggilku ke ruang makan. Di atas meja sudah tersaji teh, kue, dan 1 map coklat. Aku tahu kau butuh waktu, katanya langsung, tanpa basa-basi. Tapi aku harus jujur padamu sekarang. Aku menatapnya dengan hati berdebar. Map itu dia dorong ke arahku. Ini perjanjian pranikah dan dokumen mahar. Aku tidak langsung membuka map itu. Tanganku gemetar. Aku sudah siapkan mahar sebesar 75 miliar rupiah. Itu bukan karena aku ingin membelimu atau membuatmu merasa tidak punya pilihan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargai keputusanmu, apapun itu. Aku membeku. Jumlah itu bukan hanya besar, itu angka yang tidak pernah kubayangkan seumur hidupku. Satu keluarga bisa hidup nyaman selama beberapa generasi dengan uang sebanyak itu. Tapi, kenapa aku, Pak? Tanyaku pelan. Suaraku nyaris tidak terdengar, dia menatapku, wajahnya datar tapi matanya dalam. Karena bersamamu, aku merasa hidup. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi sejak kau datang, rumah ini tidak lagi terasa sepi. Dan aku tidak ingin menunggu lebih lama untuk hidup bersama orang yang membuatku merasa berarti. Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Aku bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma perempuan kampung yang enggak punya apa-apa. Dia tersenyum kecil. Justru karena itu aku memilihmu. Kau tidak dibuat oleh dunia yang palsu. Hari itu, aku tidak langsung menjawab. Aku meminta waktu 1 malam lagi, dan malam itu, aku bicara pada diriku sendiri. Aku ingat kembali semua yang sudah kulalui, rumah kecil di desa, kerja keras ibuku, wajah lelah bapakku, dan adikku yang masih sekolah. Aku datang ke Afrika untuk mengubah nasib. Tapi tak pernah menyangka akan diberi pilihan seperti ini. Bukan sekadar uang, tapi kehidupan yang sama sekali baru. Tapi, aku juga mencintainya. Bukan karena hartanya, tapi karena kebaikannya yang tak pernah ia pamerkan. Karena ketulusan yang kurasakan setiap kali ia menyebut namaku. Karena rasa damai yang hanya muncul saat aku bersamanya. Pagi harinya, aku berdiri di depan ruang kerjanya. Mengetuk pelan, lalu masuk saat dia menyuruh, Pak. Dia menoleh, saya menerima lamaran Bapak. Wajahnya tidak langsung berubah. Tapi setelah beberapa detik, matanya melembut. Dia berdiri, mendekat, lalu mengangguk, terima kasih, Waina. 2 minggu setelah itu, pernikahan kami berlangsung. Sederhana, tapi sah secara hukum dan agama. Hanya ada beberapa orang terdekatnya yang hadir. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah, tidak ada sorotan kamera. Tapi saat dia menggenggam tanganku dan mengucap janji pernikahan, hatiku merasa penuh.
aku resmi menjadi istrinya. Dari seorang pembantu rumah tangga, kini menjadi nyonya rumah. Tapi tidak ada yang berubah dari tugas-tugasku. Aku masih memasak, masih membersihkan, dan dia tidak pernah melarang. Katanya, kau bisa memilih jadi siapapun, tapi aku mencintai Wina yang dulu datang ke rumah ini dengan hati bersih. Malam pernikahan kami sunyi. Tidak ada keramaian. Hanya kami berdua duduk di balkon, menatap langit malam. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya malam itu. Ia tampak jauh. Seperti ada beban yang belum ia lepaskan. Wina, katanya tiba-tiba, aku menoleh. Aku ingin bilang sesuatu, tapi aku takut kehilangan senyummu. Aku diam. Tapi hatiku mulai tidak tenang. Apa itu, Pak? Dia menarik napas panjang. Lalu, memandang langit, boleh kita bicara besok pagi saja. Aku hanya bisa mengangguk, dan malam itu, meski aku sudah sah menjadi istrinya, untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku benar-benar takut kalau ada sesuatu yang selama ini dia sembunyikan dariku. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara Pak Omar terulang di kepalaku. Aku ingin bilang sesuatu, tapi aku takut kehilangan senyummu. Kalimat itu terus membayangi sepanjang malam, membuat hatiku penuh dengan tanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Kenapa menundanya sampai besok pagi? Kenapa terlihat begitu berat? Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupersiapkan sarapan seperti biasa, tapi tanganku gemetar saat mengangkat piring. Aku berusaha tetap tenang, menaruh teh di meja. Lalu berjalan pelan ke balkon tempat dia biasanya duduk. Dia sudah di sana. Duduk diam, menatap langit yang masih abu-abu. Saat aku mendekat, dia menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang biasanya terasa menenangkan, pagi itu terasa berbeda. Duduklah, katanya pelan. Aku duduk di kursi di sampingnya. Jarak kami dekat, tapi ada sesuatu yang terasa jauh. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu, Wina, katanya. Suaranya terdengar berat. Tapi ada hal yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun di rumah ini. Aku menggenggam kedua tanganku di pangkuan. Beberapa tahun lalu, aku divonis dokter mengidap penyakit langka. Lanjutnya, penyakit. Itu menyerang sistem kekebalan tubuhku. Lama-kelamaan, tubuhku akan melemah. Aku sudah menjalani berbagai pengobatan, tapi mereka bilang tidak banyak waktu yang tersisa. Aku menoleh cepat ke arahnya. Nafasku tertahan. Apa maksudnya, tidak banyak waktu? Dokter bilang, mungkin hanya beberapa bulan lagi. Dunia seperti berhenti bergerak. Suara burung, hembusan angin, semua menghilang. Yang tersisa hanya kalimat itu, beberapa bulan lagi. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutku kaku. Mataku panas, tapi aku tahan agar air mata tidak jatuh. Kenapa Bapak tidak bilang sejak awal? Tanyaku akhirnya, pelan sekali. Aku takut, jawabnya jujur. Takut kau akan pergi. Takut kau akan mengira aku menikahimu hanya karena ingin ada yang merawatku sampai aku mati. Aku memalingkan wajah, menatap taman yang sedang bermekaran. Mawar putih yang kutanam masih berdiri indah di tengah-tengah. Tapi semua itu terasa tak berarti sekarang. Aku menikah denganmu bukan karena iba, katanya lagi, suaranya lirih. Aku benar-benar mencintaimu, Wina. Tapi aku tidak bisa memberikan masa depan panjang. Aku hanya bisa menawarkan waktu yang singkat, tapi penuh cinta. Air mataku akhirnya jatuh. Aku tutupi wajahku dengan kedua tangan. Perasaan yang bercampur aduk, marah, sedih, kecewa, dan hancur. Kenapa Bapak tidak biarkan saya memilih sejak awal? Tanyaku di antara isak tangis. Saya pikir kita punya waktu. Saya pikir semua ini nyata. Dia menggenggam tanganku, hangat dan kuat, tapi aku bisa merasakan sedikit getar di jemarinya. Ini nyata, Wina, katanya. Setiap kata, setiap sentuhan, semuanya nyata. Aku hanya ingin kau merasa dicintai, meski hanya sebentar. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk diam. Hanya suara tangisku yang terdengar, sementara dia tetap menggenggam tanganku erat. Setelah semua air mata itu keluar, aku akhirnya bisa bicara. Jadi, berapa lama yang sebenarnya Bapak punya? Dokter bilang, 3-4 bulan. Tapi bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama. Aku menarik napas panjang, mengusap air mata dengan ujung kerudungku. Lalu sekarang, saya harus apa? Dia menggeleng. Aku tidak akan memaksa. Kalau kau ingin pergi, aku mengerti. Kau masih muda. Kau bisa membangun hidup baru. Aku hanya ingin jujur sekarang, sebelum semuanya terlambat. Aku menatap wajahnya, mata yang lelah, senyum yang dipaksakan.
Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, dia lebih takut daripada aku. Dia takut sendirian. Takut ditinggal. Tapi tetap memberiku pilihan. Dan saat itu juga aku tahu jawabannya. Aku menggenggam tangannya balik. Saya tidak akan pergi. Dia menatapku, terkejut. Saya tidak tahu apakah saya kuat menghadapi semua ini. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak ingin meninggalkan Bapak sendirian. Dia menunduk. Matanya basah. Kita jalani waktu yang kita punya, kataku. Sebentar atau lama, bukan itu yang penting. Yang penting, saya tidak mau menyesal. Dia menarik ke dalam pelukan. Hangat, lama, sunyi. Tapi penuh makna hari itu, aku tidak hanya memeluk suamiku. Aku juga memeluk Takdir yang tidak memberiku kehidupan panjang bersama cinta pertama. Tapi memberiku kesempatan mencintai dengan tulus, walau waktu kami terbatas. Setelah malam itu, hidup kami berubah. Tidak ada lagi kebohongan di antara aku dan Pak Omar. Semua sudah terbuka. Bahwa waktu kami terbatas, bahwa setiap hari yang kami jalani bisa jadi hari terakhir. Tapi anehnya, justru setelah tahu kebenaran itu, aku merasa lebih kuat. Mungkin karena hatiku sudah memilih. Aku tidak lagi ragu. Aku sudah memutuskan untuk tetap di sisinya sampai akhir. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Bukan lagi untuk menyapu atau mengepel, tapi untuk melihat wajahnya. Saat dia membuka mata. Kadang aku hanya duduk diam di tepi tempat tidur sambil menatapnya tidur. Kadang dia membuka mata lebih dulu, tersenyum kecil, lalu menarik tanganku ke dadanya. Kau benar-benar tidak menyesal, Wina? Tanyanya suatu pagi. Aku menggeleng pelan. Saya malah bersyukur sempat mengenal Bapak, walau hanya sebentar. Dia menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan pergi jika tak dijaga. Hari-hari kami diisi dengan hal-hal kecil. Sarapan bersama, menyiram bunga, berjalan-jalan di taman belakang sambil berbicara ringan. Kadang kami menonton film bersama di ruang tengah, meski dia sering tertidur di tengah cerita. Pak Omar juga mulai banyak berbicara tentang masa lalunya. Tentang keluarganya yang terpecah karena harta, tentang keputusannya membangun bisnis dari nol, dan tentang kesepiannya yang tak pernah ia akui. Mendengarnya bercerita membuatku semakin yakin, cinta kami mungkin singkat, tapi tidak dangkal. Aku juga mulai merawatnya dengan cara yang berbeda. Aku belajar dari internet bagaimana cara mengatur pola makan untuk pasien autoimun. Aku mencari tahu obat herbal, cara menjaga stamina, bahkan mulai belajar pijat ringan untuk mengurangi nyeri di sendinya. Setiap kali dia betak keras, jantungku seri sedirmas. Tapi aku tak menunjukkan kepanikan. Aku hanya akan mengelus punggungnya, menyuguhkan air hangat, lalu duduk di sampingnya sampai dia tenang. Suatu malam, setelah batuknya reda, dia menatapku lama. Kau tidak takut kehilangan aku? Aku menarik napas dalam-dalam. Takut. Tapi lebih takut jika tidak sempat mencintai Bapak dengan utuh. Dia menutup matanya, menahan air yang mulai menggenang. Saat kubaringkan kepalanya di pangkuanku, dia menggenggam ujung bajuku erat-erat. Seolah tidak ingin dilepaskan oleh waktu. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai melemah. Ia lebih sering duduk daripada berjalan. Nafasnya pendek, dan wajahnya pucat. Tapi dia tetap tersenyum. Tetap memanggilku dengan suara lembut itu, tetap menanyakan kabar ibuku di kampung, dan tetap bilang aku terlihat cantik meski hanya mengenakan daster dan tanpa riasan. Kadang, saat dia tertidur, aku duduk di sudut kamar, menatapnya sambil menangis. Diam-diam. Aku tahu waktu kami makin menipis. Tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapannya. Aku ingin ia tahu bahwa aku kuat, walau nyatanya hatiku hancur setiap hari. Suatu pagi, Pak Omar memintaku menemaninya keluar rumah. Kami duduk di taman belakang, di bangku kayu di bawah pohon besar. Matahari hangat, langit cerah. Mawar putih. Di taman masih mekar, tapi tak seindah waktu pertama kali ditanam. Wina, katanya pelan, aku sudah siapkan semua surat warisan. Kau akan menerima sebagian besar hartaku. Aku menggeleng cepat. Saya tidak butuh itu, Pak. Saya hanya ingin Bapak sembuh. Dia tersenyum lemah. Aku tahu. Tapi itu yang bisa aku tinggalkan. Aku tidak punya keluarga yang benar-benar peduli. Kau satu-satunya orang yang mencintaiku bukan karena uangku. Aku menunduk. Tangisku pecah, dia mengangkat tanganku dan mengecupnya pelan. Maaf karena aku tidak bisa memberimu umur panjang bersamaku. Aku menggeleng. Bapak sudah memberi saya hal yang tak bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus. Hari itu, kami duduk lebih lama dari biasanya. Memandangi langit, bunga, dan kehidupan yang terus berjalan, meski kami sedang menunggu waktu berhenti. Malamnya,
dia tidur lebih awal. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya. Rasanya hangat, tapi tidak sekuat biasanya. Aku tahu tubuhnya mulai menyerah. Sebelum menutup mata, dia menatapku dan berbisik, "Kalau besok aku tak bangun, jangan menangis terlalu lama, ya?" Air mataku jatuh di pipinya. Tapi aku mengangguk pelan. "Terima kasih, sudah tinggal," katanya lagi. Aku mengecup dahinya, lalu berbaring di sampingnya, memeluk tubuhnya yang mulai dingin. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya ingin mengingat setiap detik bersamanya. Sebelum semuanya jadi kinengan. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara derit pintu kamar, tidak ada suara batuk yang biasa terdengar dari lantai atas, tidak ada panggilan lembut memintaku membuat teh hangat seperti biasa. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Mungkin karena firasat. Atau mungkin karena malam tadi aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya memejamkan mata sambil menggenggam tangan Pak Omar yang makin dingin. Aku bangkit perlahan, menyibak selimutnya, lalu duduk di tepi ranjang. Wajahnya tenang. Matanya terpejam rapat seolah sedang bermimpi. Tapi napasnya, tidak ada. Dada itu tak lagi naik turun. Tanganku menggigil saat menyentuh pipinya. Dinjen. Diam kosong, Pak Omar, by sekupelen, berharap ia menggili ada tahu. Membuka mata, tapi dia tidak bergerak. Tidak menjawab, aku menyentuh dadanya, mencari detak jantung yang semalam masih kurasakan saat memeluknya. Tapi kini, semuanya sudah berhenti, lidahku keluh. Aku tidak bisa menjerit, tidak bisa menangis. Hanya diam. Dunia seperti berhenti bersamaku di dalam kamar itu. Aku memeluk tubuhnya erat. Menangis dalam diam. Tubuhku berguncang, tapi tak ada suara keluar. Air mata mengalir deras membasahi bantal dan wajahnya yang tak lagi hangat. "Bapak bohong," katanya, "masih ada waktu." Aku tak tahu berapa lama aku terdiam di situ. Waktu seperti berhenti. Sampai akhirnya pelayan lain datang dan langsung panik memanggil dokter dan kerabat terdekat. "Roma mendadak ramai." Suara langkah tergesa, panggilan telepon, bisikan-bisikan cemas memenuhi seluruh ruangan, tapi aku tetap di sampingnya. Tak ingin melepaskan tangannya yang makin membeku. Beberapa jam kemudian, dokter datang. Memeriksa. Lalu mengangguk pelan. "Beliau sudah tenang. Meninggal dalam tidur. Tanpa rasa sakit." Tanpa rasa sakit, tapi kenapa aku yang merasa sakit? Hari itu, jenazah Pak Omar dibersihkan dan dipersiapkan sesuai adat dan kepercayaan yang ia anut. Aku yang meminta untuk ikut menyiapkannya. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya dengan tanganku sendiri. Aku ingin memastikan dia pergi dalam keadaan bersih, damai, dan dicintai. Aku mengganti bajunya, menyisir rambutnya, mengusap wajahnya perlahan, meski tubuh itu makin kaku. Setelah semua selesai, barulah aku menangis. Tanjasan yang pakadantak. Bisa dihentikan. Pelan-pelan, semua rasa yang ketahan selama ini tanpa. Aku menangis bukan karena dia mati, tapi karena aku tidak siap kehilangan. Aku tahu sejak awal bahwa waktu kami terbatas. Tapi mengetahui dan mengalami adalah dua hal yang berbeda. Pemakamannya berlangsung sederhana tapi penuh penghormatan. Beberapa kerabatnya datang, para karyawan perusahaan, dan beberapa orang penting. Tapi dari semua yang hadir, hanya aku yang benar-benar kehilangan dia sebagai manusia, bukan sebagai pemilik kekayaan. Saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat, aku berdiri diam. Tak ada air mata yang keluar lagi. Rasanya seluruh air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya lubang besar di dalam dada yang sepi dan hampa. Seseorang mendekatiku dan menyerahkan surat yang ditulis dengan tangan. Ditemukan di meja kerjanya. "Ditujukan untukmu," katanya. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya hanya beberapa baris tulisan. "Wina, kalau kau membaca ini, berarti aku sudah tak di sisimu lagi. Maaf karena tidak bisa menepati janji hidup bersamamu lebih lama, tapi aku ingin kau tahu, hari-hariku bersamamu adalah hari-hari terbaik dalam hidupku. Aku titipkan rumah ini padamu. Titipkan juga mimpiku. Teruslah hidup dengan hati yang kuat, seperti hari pertama kau datang ke sini. Jangan menoleh ke belakang terlalu lama, ya. Jalanmu masih panjang. Terima kasih sudah tinggal, Omar." Surat itu jatuh dari tanganku. Tapi, aku tidak berusaha mengambilnya. Aku hanya memeluk dadaku sendiri, mencoba menahan sesak yang tak bisa diredakan dengan napas panjang. Beberapa hari setelah pemakaman, notaris datang ke rumah. Membagikan surat warisan. Semua harta milik Pak Omar, rumah, tabungan, aset perusahaan, resmi diwariskan kepadaku. Bahkan beberapa karyawan diberi bonus khusus karena kesetiaan mereka.
Aku menatap kertas-kertas itu tanpa perasaan. Apa gunanya semua ini jika pemilik cinta dalam hidupku sudah tak ada? Hari-hari selanjutnya terasa berat. Rumah ini kembali sunyi. Bangga-bangga di taman tidak lagi kulihat senda dulu. Musik klasik yang biasa ia putar kini hanya membuatku ingin menangis. Tapi aku tahu, aku harus hidup. Harus melanjutkan semua yang telah ia percayakan padaku. Satu pagi, aku duduk di taman belakang, di bangku kayu yang dulu biasa kami duduki. Aku memandang langit, lalu tersenyum kecil, tenang, Pak. Saya nggak akan kemana-mana. Saya akan jaga semuanya. Termasuk kinengan kita. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku merasa sedikit tenang. 3 bulan sudah berlalu sejak Pak Omar pergi. Tapi sampai sekarang, rasanya seperti baru kemarin dia memanggilku dari balkon, menyuruhku duduk dan minum teh bersamanya. Kadang aku masih bangun pagi dan refleks menyiapkan sarapan untuk 2 orang. Kadang aku masih mengira akan mendengar langkah kakinya di tangga, atau suaranya memanggil pelan, Wina, tapi yang kutemui hanyalah sunyi. Rumah ini besar, mewah, tapi kosong. Hanya ada aku dan kenangan, aku tidak langsung menyentuh warisan yang ia tinggalkan. Semua harta, surat, rekening, dan dokumen perusahaan masih tersimpan rapi di ruang kerjanya. Sejujurnya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dulu aku hanya tahu caranya menyapu dan memasak. Sekarang tiba-tiba aku jadi pemilik rumah, punya aset miliaran, dan disebut sebagai nyonya besar oleh para pegawai, tapi aku tidak mau gelar. Aku hanya ingin tenang. Jadi selama beberapa minggu pertama, aku memilih diam. Bangun pagi, menyiram bunga, duduk di taman, lalu kembali ke kamar dan menangis diam-diam, hingga suatu hari, saat aku sedang duduk di taman belakang, seorang pria tua datang. Ia mengenakan jas lusuh dan memegang tas kecil. Salah satu pelayan bilang dia adalah mantan guru Pak Omar saat kecil. Katanya, sebelum meninggal, Pak Omar sempat menghubunginya dan menitipkan sesuatu untukku. Pria itu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah jam tangan tua dan selembar foto. Foto Pak Omar muda, duduk di pangkuan ibunya, dengan senyum lebar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bilang, kalau kau menerima ini, berarti kau sudah jadi bagian dari hidupnya. Sepenuhnya, ucap si pria. Aku menggenggam kotak itu erat-erat, lalu mengangguk. Setelah pria itu pergi, aku duduk diam sambil menatap foto itu lama sekali. Mungkin itu cara Pak Omar mengatakan bahwa aku tak sekadar pendamping menjelang ajal, tapi benar-benar keluarganya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memberanikan diri mengatur rumah ini. Aku tidak ingin tenggelam dalam duka selamanya. Jadi pelan-pelan, aku mencoba bangkit. Kupanggil semua pekerja rumah dan berkata, mulai sekarang, anggap rumah ini rumah kita semua. Jangan sungkan, jangan takut. Bekerjalah dengan hati, bukan karena takut atau terpaksa. Mereka tampak kaget, tapi senang. Aku tidak memecat siapapun. Justru aku menambah upah mereka, membagi bonus seperti yang dulu Pak Omar janjikan dalam surat warisannya. Beberapa dari mereka bahkan menangis dan bilang belum pernah diperlakukan sebaik itu. Aku juga mulai belajar mengurus keuangan. Dengan bantuan notaris dan penasihat keuangan, aku pelan-pelan memahami laporan, pajak, hingga bisnis kecil yang dimiliki almarhum suamiku. Beberapa hotel dan properti masih berjalan normal. Aku tak mengubah banyak, hanya memastikan semuanya tetap jujur dan tidak disalahgunakan. Namun, ada satu hal yang terus kupikirkan. Apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku? Aku punya segalanya sekarang. Uang, rumah, kekuasaan kecil. Tapi hatiku tetap merasa kosong. Sampai aku teringat pesan terakhir Pak Omar dalam suratnya, titipkan juga mimpiku. Apa mimpinya? Aku tak pernah tahu. Beberapa hari kemudian, aku kembali masuk ke ruang kerjanya. Ruangan yang sejak ia meninggal hampir tak pernah kusentuh. Meja kayunya masih bersih. Buku-bukunya masih tersusun rapi. Di laci bawah, aku menemukan map berisi dokumen rencana yayasan sosial. Ada Kortantangan Pak Omar di mana-mana. Ia ingin membangun pusat pelatihan untuk anak-anak muda miskin agar bisa belajar keahlian, menjahit, memasak, merakit barang elektronik, bahkan belajar komputer. Air mataku mengalir lagi. Inilah mimpi yang ia maksud. Tanpa pikir panjang, aku langsung mulai mewujudkannya. Aku gunakan sebagian warisan untuk membeli tanah di pinggiran kota, membangun gedung sederhana, dan merekrut pengajar-pengajar lokal. Kami beri nama tempat itu, Rumah Harapan Omar. Waktu pertama kali gedung itu berdiri dan anak-anak mulai berdatangan. Aku berdiri di tengah halaman sambil menatap langit. Pak, ini untuk Bapak, bisikku dalam hati.
Saya lanjutkan apa yang Bapak mulai. Supaya cinta Bapak nggak berhenti di saya saja. Hari-hariku kembali sibuk. Tapi kali ini, bukan untuk membersihkan rumah, melainkan untuk membangun mimpi. Setiap anak yang belajar di situ adalah bagian dari warisan cinta yang Pak Omar tinggalkan. Dan setiap kali aku melihat mereka tertawa, aku merasa, sebagian dari dirinya masih hidup di dunia ini. Mungkin cinta sejati tidak harus bertahan lama, mungkin. Cukup hadir sebentar, tapi mengubah segalanya. Sudah hampir setahun sejak Pak Omar pergi. Waktu berlalu pelan tapi pasti. Luka di hatiku tidak sepenuhnya sembuh, tapi kini sudah tidak menganga seperti dulu. Rasanya seperti bekas luka yang kadang masih perih saat disentuh, tapi tak lagi berdarah. Aku masih tinggal di rumah itu, meski tak lagi merasa perlu memamerkan kekayaan. Semua yang kutinggalkan dari masa lalu tetap tersimpan, tapi yang paling berharga adalah kenangan. Dan dari semua peninggalan Pak Omar, yang paling kubanggakan adalah yayasan kecil kami, Rumah Harapan Omar, yang kini semakin besar dan dikenal. Anak-anak yang dulu datang tanpa harapan, kini punya keahlian, punya cita-cita. Beberapa sudah mendapat pekerjaan di toko-toko elektronik, beberapa ikut pelatihan lanjutan di kota. Setiap kali aku mengunjungi mereka, ada senyum yang sulit dijelaskan. Senyum yang dulu juga sering kulihat di wajah Pak Omar ketika dia memandangku diam-diam dari balkon. Tapi hatiku mulai gelisah, entah kenapa, makin hari aku makin sering teringat kampung halaman. Rumah kecil kami yang dulu reot tapi penuh tawa. Ibuku yang sabar, bapakku yang lelah tapi tak pernah mengeluh, dan adikku yang kini sudah mulai kuliah. Berkat tabungan yang kuberikan dari awal pernikahan, aku merasa waktunya sudah tiba. Aku ingin pulang, bukan karena aku ingin melarikan diri. Bukan karena hidup di sini membuatku lelah. Tapi karena aku merasa, tugasku di sini sudah selesai. Aku ingin kembali sebagai Wina yang utuh. Bukan pembantu. Bukan istri orang kaya. Tapi perempuan yang pernah jatuh cinta sepenuh hati dan kehilangan dengan cara paling dalam. Jadi hari itu, aku berdiri di depan makam Pak Omar. Di samping nisan batu marmer yang bersih dan terawat. Aku membawa bunga mawar putih, yang dulu dia tanam untukku. Pak, bisikku lirih. Saya mau pamit pulang. Tapi bukan berarti saya pergi. Saya akan selalu bawa Bapak di hati saya. Setiap langkah saya nanti, selalu ada Bapak di dalamnya. Aku meletakkan bangga itu perlahan. Tanganku menyentuh batu nisan dingin itu dengan lembut, seolah menyentuh pipinya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Lalu aku pergi, tanpa menoleh ke belakang, perjalanan pulang ke Indonesia seperti mimpi. Bertahun-tahun aku hanya bisa membayangkan. Jalanan kampung, suara ayam di pagi hari, dan wangi sawah saat sore hari. Kini, semua itu nyata di depan mataku. Ibuku menungguku di depan rumah. Rambutnya kini lebih banyak uban, tapi senyumnya masih sama seperti dulu, hangat dan menenangkan. Aku berlari memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis seperti anak kecil. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku pulang. Aku sudah bukan Wina yang dulu, Bu, kataku di tengah isak tangis, tapi ibu hanya tersenyum. Kamu tetap anak ibu. Apapun yang kamu jalani, kamu tetap Wina, gadis kecil ibu yang dulu suka bantu jemur cucian. Hari-hariku di kampung kembali sederhana. Aku tidak membawa gaya hidup mewah. Aku tidak bercerita panjang lebar tentang warisan, atau tentang berapa jumlah uang di rekeningku. Yang ku bawa hanya satu, niat untuk berbagi. Beberapa bulan setelah itu, aku mendirikan tempat pelatihan kecil di desa. Konsepnya sama seperti Rumah Harapan Omar. Aku suka bangunan kosong dan mengubahnya jadi tempat belajar menjahit, merias, dan membuat kue. Semua gratis untuk anak muda yang tidak mampu. Aku beri nama Harapan Desa. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah, memandangi langit penuh bintang. Adikku duduk di sampingku, kini sudah menjadi mahasiswa tahun pertama. Dia menatapku. Diam-diam, lalu berkata pelan, Kak, kamu bahagia, ya? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bahagia, meski ada yang hilang. Dia menatapku penuh rasa ingin tahu. Kakak cinta banget, ya, sama mendiang suami kakak. Aku tersenyum. Cinta sekali. Tapi bukan cinta yang manja. Cinta yang menguatkan. Yang membuat kakak berani melakukan hal-hal yang dulu gak pernah kakak bayangkan. Dia tidak bertanya lagi. Mungkin karena dia tahu, jawaban itu sudah cukup panjang dan dalam. Malam itu, aku tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya sejak Pak Omar pergi, aku bermimpi tentangnya. Ia duduk di taman, mengenakan kemeja putih kesayangannya. Ia menatapku dan tersenyum. Terima kasih sudah hidup dengan baik,
Wina, katanya di dalam mimpi, aku bangun dengan senyum di bibir dan mata yang basah. Hidup tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Kadang Tuhan memberimu cinta, hanya untuk waktu yang sebentar. Tapi kalau kau menerimanya dengan hati terbuka, cinta yang sebentar itu bisa mengubah hidupmu selamanya. Dan aku, Wina dari desa kecil di Jawa Tengah, adalah buktinya.